Hai teman-teman semua, bertemu kembali dalam channel Hamdani Usman. Baik, kali ini saya akan coba sharing buat teman-teman semua tentang 11 persiapan setelah lulus sebagai seorang perawat. Mungkin teman-teman sekarang ini berpikir, begitu gua lulus, habis itu gua ngapain gitu kan. Persiapannya gua apa aja nih kalau misalkan gua harus bekerja nanti gitu. Nah, di video kali ini gua akan coba share buat teman-teman semua. Semoga nanti video ini bermanfaat ya guys ya. Tanpa kita menunggu lama-lama, kita akan menuju ke langkah berikut. Oke guys, yang pertama teman-teman itu harus mempersiapkan yang namanya ijazah atau minimal yang namanya surat keterangan lulus dari instansi teman-teman. Jadi syarat modal pertama itu teman-teman harus punya ijazah dulu ya guys setelah lulus daripada sekolah perawat. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai yang namanya Serkom. Serkom itu adalah sertifikat kompetensi. Kenapa Serkom dibutuhkan? Biasanya seorang perawat itu ketika dia lulus itu harus diuji dulu, ya kan? Ketika lulus dalam uji biasanya disebutkan dengan uji kompetensi atau uji kom. Itu biasanya yang D3 ada, yang S1 nurse juga ada. Nah, bagi teman-teman nanti yang sudah lulus, nanti akan diberikan yang namanya sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini merupakan syarat awal ketika teman-teman nanti ingin memiliki STR. Yang akan kita bahas di poin berikutnya. Yang ketiga, teman-teman harus mempersiapkan yang namanya STR. Oke, STR itu yang adalah senjata utama ketika teman-teman begitu lulus dan ingin melamar bekerja. Dan biasanya STR ini adalah syarat modal awal, karena nggak ada guna ijazah, nggak ada guna Serkom kalau nggak ada STR ceritanya ya. Jadi intinya STR ini merupakan hal yang utama. Kalau teman-teman nanti bekerja dan ingin bekerja di satu tempat dan tidak ada STR, itu hati-hati, teman-teman nanti bisa terkena ya namanya pidana ya. Kalau misalkan nanti terjadi pelanggaran, itu biasa bisa kena pidana sesuai dengan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 kita. Jadi kalau misalkan kita bekerja tanpa STR, itu kita bisa kena pidana, kalau tidak salah saya itu senilai uang 100 juta. Jadi begitu penting STR itu atau surat tanda registrasi sebagai seorang perawat. Yang keempat, teman-teman itu harus mempunyai NIRA atau nomor induk registrasi anggota. NIRA ini didapatkan ketika kita mendaftar di situs organisasi profesi perawat atau biasanya disebutkan dengan organisasi PPNI. Nah, biasanya NIRA ini ada yang ada yang sudah diurus oleh kampus masing-masing, ada yang juga yang tidak diurus. Jadi teman-teman harus mencoba untuk mengurus sendiri NIRA ini. Kemudian kalau misalkan nanti sudah punya NIRA, pastikan teman-teman juga harus punya kartunya ya guys. Biasanya teman-teman juga bisa berkoordinasi dengan DPK masing-masing atau Dewan Pengurus Komisariatnya masing-masing. Kemudian yang kelima, teman-teman harus mempunyai sertifikat. Sertifikat dasar yang harus teman miliki ketika lulus nanti adalah minimal BTCLS. Atau kalau misalkan punya lebih lagi advance-nya boleh ACLS. Atau punya sertifikat yang lain misalkan EKG ya. Kemudian punya sertifikat yang kompetensi lainnya, misalkan punya kemampuan dalam hal bahasa Inggris atau kemampuan dalam komputer ya, atau desain grafis, videografi dan sebagainya. Itu nilai bonus buat teman-teman, karena kadang-kadang di tempat kita bekerja itu sesuai kebutuhan yang ditempatkan, tidak kadang-kadang di lini yang kita sesuai dengan profesi, kadang-kadang ya. Jadi teman-teman kalau punya keahlian itu bagus kalau misalkan punya surat sertifikat kompetensi yang lain. Kemudian yang keenam, teman-teman juga harus memiliki sebagai dasar awal itu KTP. Itu saya yakin semua sudah punya. Jadi pastikan KTP kita sudah ada, jangan sampai kita dianggap sebagai warga negara asing. Yang ketujuh, teman-teman juga harus mempersiapkan SKCK. SKCK ini kita dapatkan dari instansi kepolisian. Biasanya kalau kita tidak ada bermasalah dengan kriminal, biasanya kita akan lebih mudah mendapatkan. Tapi kalau misalkan punya masalah dengan kriminal dan sebagainya, kita biasanya agak sulit dan bisa saja kita tidak bisa mendapatkan. Ini syarat juga biasanya instansi minta yang ada yang namanya SKCK. Yang kedelapan, teman-teman juga jangan lupa persiapkan pas foto. Biasanya ukurannya itu adalah 3x4. Biasa kalau nggak 3 lembar, 4 lembar. Ataupun ada juga yang 1 lembar juga nggak apa-apa. Udah biasa persiapan. Dan biasa background warna merah ya guys ya.
Jadi pastikan sesuai dengan ketentuan di tempat pekerjaan teman-teman yang dibutuhkan. Kemudian jangan lupa teman-teman pastikan sudah punya CV yang menarik. Kenapa saya bilang begitu? Di instansi biasanya itu kalau misalkan di tempat pekerjaan yang teman-teman lamar, biasanya dia akan melihat juga CV kita menarik apa enggak, ribet panjang 3-4 lembar apa enggak gitu ya. Kalau misalkan lebih simple, menarik dilihat ya kan, kemudian juga lebih rapi, itu juga bisa dinilai bonus. Jadi pastikan teman-teman sudah punya CV semenarik mungkin, dan pastikan punya riwayat yang lebih profesional atau lebih banyak gitu ya. Kemudian yang ke-10, teman-teman juga jangan lupa pastikan kartu kuning itu harus ada. Kenapa saya bilang demikian? Karena itu syarat awal juga ketika kita ingin melamar pekerjaan, apalagi kita baru-baru pertama melamar, biasanya kita diminta persiapkan kartu kuning. Kartu kuning ini kita dapatkan biasanya dari Disnaker, dan biasanya persiapannya itu syarat-syaratnya biasanya adalah ijazah, KTP, KK, akte lahir, dan pas foto biasanya yang background warna merah, biasa 2 lembar. Kalau tidak salah saya begitu. Mungkin nanti teman-teman boleh menanyakan lagi ke Disnaker yang setempat teman-teman tinggal ya. Yang ke-11, nah ini nih yang paling penting. Biasanya 1-10 itu biasa bukan nggak guna, tapi itu perlu juga. Tapi yang paling perlu juga ini nih, yang ke-11, yaitu adalah link atau teman-teman punya jaringan ke tempat teman-teman bekerja. Ya, jadi pastikan teman-teman sudah punya link atau rekan kerja, atau istilahnya kayak teman-teman yang sudah punya riwayat bekerja di situ. Itu kalau teman-teman ingin bekerja di sana. Tapi kalau misalkan teman-teman punya ingin bekerja di tempat yang lain, silahkan. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin bekerja di tempat A misalkan, pastikan di tempat A itu sudah punya link jaringannya. Kita bukan bermaksud jelek, tapi setidaknya kita sudah berkomunikasi, dan kita pun diimbangi dengan kompetensi kita, persyaratan administratif kita lengkap, dan yang penting adalah keilmuan ketika dites kita juga bisa gitu. Nah, jadi syarat ke-11 ini hal yang sangat penting juga. Jadi pastikan teman-teman lebih banyak bergaul, lebih banyak punya teman, mungkin punya alumni, kakak-kakak dan abang-abang alumni yang sudah bekerja di sana. Pastikan dikontak, ya kan, dicari tahu, sehingga teman-teman nanti bukan nitip tapi minta bantu untuk mengisi lowongan kerja ke sana gitu. Jadi itu sangat penting juga sebagai syarat juga buat teman-teman ketika nanti ingin bekerja. Oke guys, itu saja mungkin dari saya sharing hari ini. Kalau misalkan teman-teman punya syarat-syarat yang lain, boleh nanti teman-teman tambahkan di kolom komentar, atau ingin menanyakan silahkan. Dan semoga video ini bermanfaat ya guys ya. Jangan lupa video ini nanti di like, dan kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Kemudian jangan lupa di subscribe, jangan sampai nanti ada ketinggalan video-video yang lain. Oke guys, cukup sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Salam perawat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.